menjelaskan tentang kunci determinasi. Kunci determinasi pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus. Tetapi sebenarnya pada tahun 1778, Lamarck telah menggunakan kunci modern untuk mengidentifikasi. Pengertian kunci determinasi. Pengertian kunci determinasi atau kunci dikotom itu sendiri adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci dikotomis terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Kunci determinasi dibuat secara bertahap dari bangsa, suku, marga atau jenis, dan seterusnya. Macam-macam kunci determinasi. Berdasarkan cara penyusunan sifat-sifatnya, maka dikenal 3 macam kunci determinasi, yaitu yang pertama ada kunci perbandingan. Dalam kunci perbandingan ini, semua takson tumbuhan yang dicakup dan segala ciri utamanya dicantumkan sekaligus. Yang termasuk ke dalam kunci perbandingan ini antara lain, yang pertama ada tabel. Kunci perbandingan berbentuk tabel ini memuat lajur dan kolom yang berisi sifat dan ciri yang dipunyai dalam lajur satu kolom lain, serta ada tidaknya sifat dan ciri yang dimiliki oleh takson-takson tersebut. Yang kedua, ada kartu berlubang. Yang ketiga, ada kunci Lenhout. Pada kunci Lenhout ini memuat sifat dan ciri nomor takson yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pada kunci tabel atau kunci-kunci berlubang. 2. Kunci analisis. Bentuk ini merupakan yang paling umum dipakai dalam pustaka. Kunci analisis sering disebut kunci dikotomi atau dua ciri yang saling berlawanan, sebab pada dasarnya terdiri atas A. Sederet bait atau kuplet. Dalam suatu kunci, sepasang pertanyaan yang saling bertentangan dinamakan kuplet, sedangkan masing-masing pertanyaan dinamakan lead atau bait. Setiap bait terdiri atas dua atau beberapa jenis yang disebut penuntun dan berisi ciri-ciri yang bertentangan satu sama lain. C. Kunci Lenhout memuat sifat dan ciri nomor takson dan digunakan untuk mengatasi permasalahan pada kunci tabel atau kunci berlubang. Artinya, apabila suatu makhluk hidup memiliki ciri-ciri satu, berarti ciri yang lain pasti gugur. Untuk memudahkan pemakaian dan pengacuan, maka setiap bait diberi nomor, sedangkan penuntunnya ditandai dengan huruf. Seperti telah disinggung di atas, pemakaian kunci determinasi harus mengikuti bait-bait secara bertahap, sesuai dengan yang ditentukan oleh penuntun. Tapi dengan mempertentangkan ciri-ciri yang tercantum dalam penuntun-penuntun secukupnya, akhirnya hanya akan tinggal satu kemungkinan dan kita akan dituntun langsung pada nama takson tumbuhan yang dicari. Kunci determinasi analisis dibedakan menjadi dua macam berdasarkan cara penempatan bait-baitnya, yaitu kunci determinasi bertakik dan kunci paralel. A. Kunci determinasi bertakik. Pada kunci determinasi bertakik, penuntun-penuntun yang sebait ditakikkan pada tempat tertentu dari pinggir, menjarak pada jarak tertentu dari pinggir, tapi letaknya berjauhan. Di antara kedua penuntun itu ditempatkan bait-bait takson tumbuhan dengan ditakikan lebih ke tengah lagi atau pada takik awal atau pinggir yang memenuhi ciri penuntun pertama dari baik penuntun pertama maupun penuntun yang dipisahkan berjauhan. Dengan demikian, maka unsur-unsur takson yang mempunyai ciri yang sama jadi bersatu, sehingga bisa terlihat sekaligus. Kunci bertakik ini efisien untuk bahan yang sangat sedikit, tetapi apabila bahan takson yang digunakan sangat banyak, dapat dibayangkan bahwa terlalu banyak memakan tempat. Oleh karena itu, ada alternatif kunci lain, yaitu kunci paralel. Selanjutnya adalah kunci paralel. Berbeda dengan kunci bertakik, penuntun-penuntun kunci paralel yang sebait ditempatkan secara berurutan dan semua baitnya disusun seperti gurindam atau sajak. Pada akhir setiap penuntun diberikan nomor bait yang harus diikuti, dan demikian seterusnya, sehingga diperoleh nama takson tumbuhan yang dicari. Kunci paralel lebih menghemat tempat dibandingkan dengan kunci bertakik. Kunci ini lebih efisien untuk bahan takson yang banyak, sehingga banyak digunakan dalam buku-buku yang berjudul Flora. Contohnya buku Flora of Java yang ditulis oleh Becker dan Bequizien van de Brink, semuanya ditulis dalam bentuk kunci paralel. Kerugiannya adalah kita tidak dapat melihat langsung sifat-sifat takson dalam satu deretan seperti pada kunci bertakik.
Selanjutnya, yang ketiga, kunci sinopsis. Sinopsis merupakan kesimpulan suatu sistem penggolongan yang disajikan secara tertulis. Golongan yang diduga mempunyai kekerabatan yang erat dikelompokkan dan ciri umum utama yang dipakai sebagai dasar pengelompokan dicantumkan. Jadi, walaupun penyajian sinopsis itu kebanyakan menyerupai bentuk kunci bertakik, tapi tujuan utama penyusunannya bukan dimaksudkan untuk mendeterminasikan takson tumbuhan. Jadi, di sini sinopsis merupakan bentuk kunci yang memperlihatkan gambaran sifat-sifat teknik yang umum atau secara keseluruhan dalam membedakan golongan tumbuhan. Nah, untuk membuat kunci determinasi perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kunci harus dikotom, artinya berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lainnya ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang kelima, setiap kuplet diberi nomor. Yang keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Yang ketujuh, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil. Nah, salah satu kunci identifikasi disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri atas dua alternatif, yaitu dua ciri yang saling berlawanan. Contohnya, tumbuhan yang memiliki bunga dan tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Adapun saran-saran dalam penggunaan kunci determinasi. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang ciri tumbuhan yang akan dideterminasi, lengkap, vegetatif, dan generatif. Pilih kunci yang sesuai dengan materi tumbuhan dan daerah geografi di mana tumbuhan tersebut diperoleh. Baca pengantar kunci tersebut dan semua singkatan atau hal-hal lain yang lebih rinci. Perhatikan pilihan yang ada secara hati-hati. Hendaknya semua istilah yang ada dipahami artinya. Gunakan glossary atau kamus. Bila spesimen tersebut tidak cocok dengan semua kunci dan semua pilihan layaknya tidak kena, mungkin terjadi kesalahan. Ulangi ke belakang. Apabila kedua pilihannya mungkin, coba ikuti keduanya. Konfirmasikan pilihan tersebut dengan membaca deskripsinya. Spesimen yang berhasil dideterminasi sebaiknya diverifikasi dengan ilustrasi atau spesimen herbarium yang ada. Dan selanjutnya, cara menggunakan kunci determinasi. Cara menggunakan kunci determinasi meliputi beberapa tahap sebagai berikut. Dan yang pertama, bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan yaitu nomor 1A. Dan yang kedua, cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Dan yang ketiga, jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, maka harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misalnya, pernyataan 1A tidak sesuai, maka beralih ke pernyataan 1B. Dan yang keempat, jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme yang diamati, lalu catatlah nomornya. Lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Dan yang kelima, jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, maka alternatif lainnya akan gugur. Sebagai contoh, kunci determinasi memuat pilihan 1A tumbuhan berupa herba atau 1B tumbuhan berkayu. Jika yang dipilih adalah 1A atau tumbuhan berupa herba, maka pilihan 1B gugur. Yang keenam, begitu seterusnya hingga diperoleh nama famili, ordo, kelas, dan divisio atau filum dari makhluk hidup yang diamati. Dan selanjutnya, pengertian determinasi tumbuhan. Determinasi tumbuhan adalah proses dalam menentukan nama atau jenis tumbuhan secara spesifik. Determinasi bertujuan untuk mendapatkan suatu spesies sespesifik mungkin dan tepat sasaran, karena dalam proses pemanfaatannya, tumbuhan memiliki berbagai jenis varietas yang kadang membingungkan. Digunakan untuk penelitian, jamu-jamu, obat, dan sebagainya. Untuk itulah, dibutuhkan suatu acuan yang mendetail untuk menentukan sespesifik mungkin suatu tumbuhan agar tepat sasaran dalam pemanfaatannya. Pengklasifikasian makhluk hidup didasarkan pada banyaknya persamaan dan perbedaan, baik morfologi, fisiologi, maupun anatominya. Makin banyak persamaan di antara makhluk hidup, makin dekat kekerabatannya. Makin sedikit persamaan makhluk hidup, dikatakan makin jauh kekerabatannya. Selanjutnya, contoh kunci determinasi pada tumbuhan.
Yang pertama, A. Tumbuhan dengan batang tidak sejati. Yang B. Tumbuhan dengan batang sejati. Apabila memilih ciri yang A, maka lanjut ke nomor 2. Apabila memilih ciri yang B, maka langsung lanjut ke nomor 3. Yang nomor 2, A. Pada batang tidak diketemukan pembuluh. Yang B. Pada batang terdapat jaringan pembuluh. Apabila memilih ciri yang A, maka dapat diketahui nama tumbuhannya adalah lumut daun. Apabila memilih ciri yang B, maka lanjut ke nomor 3. Begitupun seterusnya hingga dapat diketahui jenis tumbuhannya. Sesuai kunci tersebut, maka diperoleh nomor kunci dan nama makhluk hidupnya sebagai berikut. Nomor kunci sama dengan 1A, strip 2A, titik koma nama makhluk hidup, titik 2 lumut daun. Nomor kunci titik 2 1B, strip 3A, strip 4A, titik koma nama makhluk hidup, titik 2 tumbuhan paku. Nomor kunci 1B, strip 3B, strip 4B, strip 5A, titik koma nama makhluk hidup, titik 2 gimnospermae. Nomor kunci titik 2 1B, strip 2B, strip 3B, strip 4B, strip 5A, strip 6A, strip 7A, titik koma nama makhluk hidup, titik 2 padi. Nomor kunci 1B, strip 2B, strip 3B, strip 4B, strip 5A, strip 6A, strip 7B, titik koma nama makhluk hidup, titik 2 jagung. Nomor kunci titik 2 1B, strip 2B, strip 3B, strip 4B, strip 5B, strip 6B, strip 7B, strip 8A, titik koma nama makhluk hidup, titik 2 kacang. Nomor kunci titik 2 1B, strip 2B, strip 3B, strip 4B, strip 5B, strip 6B, strip 7B, strip 8B, titik koma nama makhluk hidup, titik 2 terung. Kunci determinasi pada hewan. Yang pertama, yang A tidak bertulang belakang, yang B memiliki ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua, yang A tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku. Yang B tubuh tidak lunak dan berbuku-buku. Yang ketiga, A bergerak dengan sirip, yang B bergerak bukan dengan sirip. Yang keempat, A bersayap, yang B tidak bersayap. Yang kelima, A menyusui anaknya, yang B tidak menyusui anaknya. Yang ketujuh, A mengalami metamorfosis, yang B tidak mengalami metamorfosis. Yang kedelapan, A tidak mengerami, yang B mengerami telurnya. Dari ciri-ciri tersebut, di sampingnya sudah ada petunjuk angka. Berdasarkan kunci tersebut diperoleh nomor kunci dan nama makhluk hidup sebagai berikut. Yang pertama, nomor kunci 1A dan 2A. Itu nama makhluk hidup siput. Yang kedua, nomor kunci 1A, 2B, 4A, 6A. Nama makhluk hidup kupu-kupu. Yang ketiga, 1A, 2B, 4B. Nama makhluk hidup lipan. Yang keempat, nomor kunci 1A, 3A. Nama makhluk hidup ikan. Yang kelima, 1B, 3B, 5A. Nama makhluk hidup kerbau atau mamalia. Yang keenam, nomor kunci 1B, 3B, 5B, 7A. Nama makhluk hidup katak. Yang ketujuh, nomor kunci 1B, 3B, 5B, 7B, 8A. Nama makhluk hidup buaya. Yang kedelapan, nomor kunci 1B, 3B, 5B, 7B, 8B. Nama makhluk hidup burung. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, identifikasi pengenalan merupakan kegiatan untuk menetapkan identitas suatu tumbuhan yang dalam hal ini tidak lain daripada menentukan nama yang benar dan tempat yang tepat dalam sistem klasifikasi. Istilah identifikasi sering juga digunakan istilah determinasi. Yang kedua, identifikasi tumbuhan yang belum dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan. Identifikasi ini bukan suatu yang baru, yang relatif baru atau kesepakatan internasional menuju keseragaman dalam pemberian nama yang secara eksplisit kemudian disebut sebagai nama ilmiah. Yang ketiga, determinasi, yaitu membandingkan suatu tumbuhan dengan satu tumbuhan lain yang sudah dikenal sebelumnya, atau dicocokkan atau dipersamakan. Yang keempat, macam-macam kunci determinasi, yaitu ada dua. Yang pertama, kunci determinasi perbandingan dibagi menjadi tiga, yaitu tabel, kartu berlubang, kunci Lenhoch. Yang kedua, kunci analisis dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama, kunci bertaktik. Yang kedua, kunci paralel. Dan juga kunci sinopsis.